Om Swastiastu, Rajang Rahayu. Kali ini kita jumpa lagi dalam pembahasan Banten Saiban dan Memunjung. Banten Saiban dan Memunjung mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Hindu Bali, di mana Banten Saiban dan Memunjung biasanya dilakukan di pagi hari setelah memasak dan sebelum makan. Diawali dengan Banten Saiban dan kemudian dilanjutkan dengan Memunjung. Banten Saiban atau juga sering disebut dengan Banten Jotan merupakan sebuah upacara kecil yang dilakukan setelah memasak. Banten Saiban juga disebut biasanya dengan Yajna Sesa. Banten Saiban merupakan penerapan kesusilaan ajaran agama Hindu yang menuntut umat untuk selalu bersikap anersangsya, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, dan ambek paramaartha, yaitu mementingkan kepentingan di luar diri. Tujuan dari Banten Saiban adalah sebagai wujud syukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita dalam bentuk yajna. Dalam hal ini, yajna sebagai sarana untuk menghubungkan kita dengan Ida Sang Yang Widiwasa untuk memperoleh kesucian jiwa. Adapun landasan dari pelaksanaan Banten Saiban adalah sesuai dengan yang tertuang dalam Bhagavad Gita 3.13 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa karena mereka makan makanan yang telah dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci atau yajna. Orang yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan indria-indria pribadi sebenarnya hanya makan dosa saja. Dari kutipan Bhagavad Gita tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Hendaknya segala makanan yang kita siapkan dijadikan sebagai yajna terlebih dahulu sebelum kita memakannya. Dan penerapan itu telah dilakukan oleh umat Hindu Bali secara turun-menurun, yaitu berupa Banten Saiban. Ada 5 tempat penting yang diaturkan Banten Saiban sebagai simbol dari Panca Mahabhuta. Pertama, pertiwi atau tanah biasanya ditempatkan pada pintu keluar rumah atau pintu halaman rumah. Kedua, apah atau air biasanya ditempatkan di sumber air seperti sumur atau di tempat air. Ketiga, teja atau api biasanya diaturkan di tempat memasak seperti dapur atau di tungku tempat memasak. Keempat, bayu biasanya ditempatkan di beras atau juga di tempat nasi. Kelima, akasa biasanya ditempatkan pada tempat persembahyangan seperti pelinggih dan pelangkiran. Sedangkan di dalam Menawa Sastra 3.68 dan 3.69 disebutkan bahwa ada 5 tempat yang wajib dilakukan yajna. Kelima tempat tersebut disebut sebagai tempat di mana keluarga melakukan himsa karma dalam setiap proses memasak. Karena sengaja atau tidak sengaja telah melakukan proses pembunuhan terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan di tempat tersebut. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Seorang kepala keluarga memiliki 5 tempat penyembelihan, yaitu tempat masak, batu pengasah, sapu, lesung dan alunnya, serta tempayan tempat air. Dengan pemakaiannya, ia diikat oleh belenggu dosa. Untuk menebus dosa oleh pemakaian kelima alat tersebut, para maharesi telah menggariskan kepada para kepala keluarga agar setiap harinya melakukan panca yajna. Merujuk pada isi dari Menawa Dharma Sastra tersebut, maka fungsi dari Banten Saiban adalah sebagai penyupat atau penyomil. Dengan kata lain, sebagai penetralisir himsa karma yang terjadi ketika dalam proses memasak. Nah, lain halnya dengan Banten Saiban, Memunjung merupakan sebuah bentuk upacara pitra yajna. Pitra yajna terdiri dari 2 kata, yaitu pitra yang artinya adalah leluhur dan yajna berarti korban suci. Jadi pitra yajna dapat diartikan sebagai korban suci kepada leluhur. Pelaksanaan pitra yajna sangat berkaitan erat dengan pitra rena, yaitu hutang kepada leluhur. Kenapa kita bisa berhutang kepada leluhur? Sebab tanpa leluhur kita tidaklah ada. Dalam artian, secara tidak langsung leluhur adalah jalan kita menuju dunia ini. Memunjung atau persembahan kepada leluhur biasanya dilakukan setelah Banten Saiban.
Persembahan tersebut biasanya berisi nasi, umbi-umbian, air, buah-buahan, dan lain-lain. Di dalam Menara Dharma Sastra 3.82 disebutkan sebagai berikut. Upacara pitra yajna yang harus kamu lakukan adalah hendaknya setiap hari melakukan srada dengan mempersembahkan nasi atau air atau susu dengan umbi-umbian dan buah-buahan. Dengan demikian menyenangkan para leluhur. Nah, dari uraian yang telah dipaparkan tadi, sesungguhnya Banten Saiban dan juga Memunjung bukanlah tradisi yang tidak berdasarkan sastra atau Weda, melainkan Banten Saiban maupun Memunjung merupakan penerapan langsung dari ajaran suci Weda. Oke, demikianlah sedikit pemaparan tentang Banten Saiban dan Memunjung. Jika ada hal yang dirasa perlu untuk kita diskusikan, silahkan komen dalam kolom komen. Puputang Titiang, salam rahayu. Om Santi 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 Om.